Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah ini. Untuk pertemuan dengan Bu Arni, hari ini kita belajar bersama tentang materi inovasi kesehatan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Ya, oke. Berdoa selesai. Ya, Alhamdulillah untuk semester ini meskipun belum bisa tatap muka, tetapi Bu Arni sangat senang bisa belajar bersama ya dengan teman-teman semuanya. Ya, tentunya untuk mata kuliah ini, khususnya untuk materi hari ini, kita juga harus aktif untuk bisa mencari referensi dari luar. Jadi tidak hanya mencari referensi yang ada di slide PowerPoint dari Bu Arni. Jadi teman-teman harus sudah mulai aktif untuk mencari materi atau sumber referensi yang lain. Nah, untuk bahasan hari ini kita akan membahas tentang inovasi kesehatan. Ya, begitu melihat kalimat ini ya, judul inovasi kesehatan. Apa yang ada di benak teman-teman semuanya? Ya, namanya saja inovasi ya. Inovasi ini berarti tentunya akan ada perubahan gitu ya. Ada perubahan, ada yang berbeda gitu kan, inovatif. Nah, khususnya karena kita belajar di bidang kesehatan, jadi yang akan kita bahas adalah inovasi di kesehatan. Ya, di sini untuk pengertian inovasi, ini merupakan sebuah perubahan sosial budaya yang terencana. Kemudian ada juga pengertian yang mengartikan inovasi tersebut adalah sebuah difusi atau penyaluran gitu ya, evolusi, perubahan total, tekanan dan juga ketegangan yang ada dalam sistem akhirnya melahirkan kecenderungan manusia untuk menciptakan ide baru. Nah, jadi semua hal yang bersifat baru gitu ya, baik itu hanya baru berupa ide, belum berbentuk benda, belum berbentuk jasa gitu ya, ini sudah dikatakan sebagai inovasi. Jadi hal baru yang berbeda dari hal sebelumnya. Nah, penyebabnya apa yang menyebabkan perubahan? Nah, salah satunya adalah karena adanya perubahan sosial budaya, dan ini sudah terencana untuk bisa membuat sebuah perubahan di bidang kesehatan, tentunya untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat. Nah, di sini ada tipe-tipe perubahan. Untuk perubahan atau inovasi itu sendiri, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa memindsetkan inovasi itu dalam pikiran teman-teman itu ya. Jadi disimpan kalimat atau kata inovasi itu jadi inovasi kesehatan. Inovasi kesehatan, perubahan, ide baru dalam bidang kesehatan, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik. Nah, di sini kita bisa lihat nih tipe-tipe perubahan, tipe-tipe inovasi yang terjadi di masyarakat ini. Nah, adapun untuk tipe perubahan itu ada ide yang berasal dari dalam sistem sosial dan juga ada ide yang berasal dari luar sistem sosial. Nah, untuk tipe perubahan, jadi perubahan atau inovasi ini didasarkan pada kebutuhan seseorang atau kebutuhan masyarakat itu untuk mengadakan adanya perubahan atau kebutuhan untuk berubah. Nah, kebutuhan untuk berubah yang berasal dari dalam ini dikenal oleh sistem sosial, dan kebutuhan untuk berubah dari luar ini dikenal oleh agen pembaharuan dari luar sistem sosial. Jadi kalau kebutuhan untuk berubah itu memang ini sudah direncanakan dari suatu sistem atau suatu kelompok tertentu, sedangkan yang berasal dari luar ini sudah dipengaruhi oleh agen pembaharuan. Jadi misalnya kelompok A ingin berubah
sikapnya yang tadinya belajar seminggu cuma sekali, kemudian karena adanya kebutuhan untuk berubah, mendapatkan masukan saran dari agen pembaruan dari luar sistem, gitu ya, dari luar kelompok A ini, kemudian mengajak untuk belajar seminggu itu 2 kali. Nah, ini jadi masuk ke dalam kebutuhan untuk berubah dari luar. Ya. Perubahan ini, ide dari dalam sistem sosial ini kalau berasal dari dalam ini merupakan perubahan yang permanen. Jadi sudah tetap perubahan itu tetap. Nah, sedangkan untuk dari luar, ini pun perubahannya akan permanen, tetapi akibat dari didorong, akibat adanya desakan dari agen pembaruan dari luar tadi. Jadi tidak dari dalam internal atau kelompok itu sendiri, tetapi merupakan dampak atau akibat dari masukan saran dari pihak luar. Nah, sedangkan ide dari luar sistem sosial ini kalau disesuaikan dengan kebutuhan untuk berubah yang dari dalam, ini perubahannya akibat kontak yang selektif. Nah, untuk dari luar, jadi kebutuhan untuk berubah yang dari luar ini, ide dari luar sistem sosialnya ini perubahan akibat kontak yang diarahkan. Ya, artinya jadi perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial ini sendiri merupakan perubahan yang selektif dari antar anggota kelompok tersebut atau antar anggota internal. Nah, sedangkan untuk ide dari luar sistem sosial, jika dilihat dari kebutuhan untuk berubahnya dari luar, maka perubahan akibat kontak yang diarahkan ini artinya perubahan tersebut terjadi akibat tadi masukan saran sehingga diarahkan menuju ke model pembaruan atau model perubahan yang sudah diarahkan oleh sistem dari luar tersebut. Nah, 3 konteks pengertian dari inovasi. Tadi kalau di awal secara pengertian secara kasat mata secara umum ya untuk pengertian inovasi. Nah, untuk pengertian inovasi ini sendiri ada 3 konteks ya untuk pengertiannya. Yang pertama itu adalah inovasi sinonim dengan invention, kemudian inovasi ini proses penerimaan, dan juga inovasi ini juga berisi hasil invention atau hasil invention ini hasil temuan gitu ya. Nah, sinonim dengan invention di sini inovasi ini merupakan suatu proses kreativitas, yaitu kombinasi 2 konsep atau lebih sehingga melahirkan sesuatu baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Nah, sedangkan untuk proses penerimaan, jadi dari adanya kombinasi 2 konsep atau lebih ini yang menghasilkan sesuatu yang baru, di sini akan ada atau akan terjadi sebuah proses penerimaan dari sesuatu yang baru tersebut. Jadi proses penerimaan di sini merupakan proses pengambilan dan internalisasi atau proses memasarkan ide baru. Setiap kali ada ide baru, ada produk baru, ada jasa baru, nah sebelum bisa digunakan oleh masyarakat, maka akan terjadi proses penerimaan pada setiap kalangan individu. Nah, nanti untuk proses penerimaan ini, jika memang bisa diterima dengan baik, ya, kemudian dikenal dengan baik, tentunya nanti untuk penggunaannya pun juga akan baik, akan banyak di pasaran. Yang ketiga, konteks dari pengertian inovasi adalah hasil invention. Jadi, inovasi ini mencakup sebuah kreativitas, proses penerimaan, dan hasil invention. Hasil invention ini ide praktik dan hasil temuan, sebuah hasil temuan, ide praktik dan alat yang ditemukan. Inovasi ini merupakan semua pemikiran perilaku atau hal baru karena secara kualitatif ini akan berbeda dengan bentuk-bentuk
yang sebelumnya. Dari tiga perubahan tadi, nah ini bisa kita fokuskan lagi ya untuk tipe inovasi. Jadi tipe inovasi terbagi menjadi inovasi berdasarkan sistem, inovasi yang berdasarkan fokus sasaran, inovasi yang berdasarkan hasil. Inovasi yang berdasarkan sistem ini merupakan inovasi yang diprogramkan dan juga inovasi yang tidak diprogramkan. Jadi kalau berdasarkan sistem nanti ada dua jenis ya. Jadi sebuah ide baru itu nanti yang memang diprogramkan atau direncanakan dibentuk sebuah program. Ada juga ya ide baru, hal baru tetapi tidak diprogramkan, jadi masih disimpan. Nah, kalau berdasarkan fokus sasaran ini biasanya berbentuk inovasi teknologi, inovasi nilai, dan inovasi struktural. Nah, untuk berdasarkan hasil, jadi kalau tipe inovasi berdasarkan hasil, ini di sini dapat terbagi menjadi bentuk radikal dalam penampilan dan struktur, dan satu lagi tipe variasi dan tipe reorientasi. Ya, ini hanya ini baru konsep saja ya, konsep tentang tipe inovasi. Jadi sebagai gambaran teman-teman mengenai adanya inovasi di bidang kesehatan. Nah, tentunya kalau misalnya kita lihat kali ini ya, untuk inovasi kesehatan, dia masuknya ke tipe inovasi yang mana? Tentunya dia masuk sistem tipe inovasi yang berdasarkan sistem, di mana inovasi ini memang inovasi yang diprogramkan. Jadi memang sudah ada rencananya seperti itu, dan bentuknya nanti dikemas seperti apa sedemikian hingga sudah rapi. Nah, kemudian berdasarkan fokus sasaran bisa juga. Jadi, inovasi bidang kesehatan bisa mencakup semua tipe ini. Nah, apa bentuknya gitu kan? Bisa berupa cara ataupun bisa berupa alat, atau bisa juga berupa sebuah format atau alat untuk mengukur suatu parah tidaknya suatu penyakit. Nah, berdasarkan hasil, jadi ini bisa juga nih kenapa dibentuk adanya atau dibuat adanya inovasi kesehatan ini, karena bisa melihat flashback ya. Jadi bentuk pelayanan kesehatan saat dulu itu seperti apa, kemudian bentuk pelayanan yang diberikan seperti apa. Nah, ini berdasarkan hasil, jadi melihat dari itu, berkaca dari bentuk-bentuk yang sudah lalu, kemudian diperbarui. Nah, ini tipe inovasi bidang kesehatan juga mencakup 3 tipe ini. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan dari sebuah inovasi? Jadi biasanya faktor yang mempengaruhi itu antara lain ada biaya. Terkadang karena ide baru biasanya lebih mahal dari teknologi atau produk sebelumnya seperti itu. Kemudian adanya efisiensi. Ini efisien nggak nih kalau misalnya ada perbarui menggunakan cara ini, menggunakan aplikasi ini itu lebih efisien nggak, atau malah tambah ribet, bikin pusing seperti itu. Kemudian risiko, ada risikonya atau tidak terhadap si pengguna. Apabila misalnya tidak ada risiko, berarti bisa dilanjutkan, tapi kalau misalnya ada risiko berarti perlu ada tata cara untuk bisa melakukan pencegahan terjadinya dampak atau efek yang tidak baik. Nah, kemudian untuk komunikasi, kesesuaian, kekompakan, keilmiahan ini juga nanti biasanya dipertanyakan gitu ya. Maksudnya sebuah inovasi itu faktor yang mempengaruhi keilmiahan, jadi biasanya dipertanyakan sudah dilakukan hasil riset atau penelitian atau belum. Nah, biasanya sudah dilakukan sebuah penelitian yang nanti akan bisa mendapatkan sebuah hasil temuan. Nah, nanti ini
Hasil temuan ini bisa menjadi dasar terbentuknya suatu inovasi. Keuntungan relatif, jadi ini bisa saja nanti keuntungan bisa dilihat dari banyak tidaknya produk atau hal baru tersebut ada di pasar atau digunakan di pasaran. Kemudian asalnya berasal dari mana, ini juga nanti akan mempengaruhi penggunaan dari inovasi tersebut. Kontinuitas, jadi harus ada tim atau apa istilahnya ya, memang harus ada kelompok yang bertugas untuk memantau kontinuitas atau keberlanjutan dari penggunaan inovasi tersebut. Jadi nanti untuk bisa tahu di follow up ya, di misalnya apa, diawasi, dipantau. Sebelum seperti apa, sudah digunakan seperti apa, selama digunakan seperti apa. Kemudian pendapat umum, agar mengenalkan kapasitas saluran dan kapasitas saluran inovasi. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian dari proses inovasi ini, jadi karena tadi saya katakan setiap ada hal baru yang berbeda dari hal sebelumnya yang sudah menjadi rutinitas, tentunya perubahan tersebut akan menjalani atau akan perubahan itu dinamakan proses gitu ya. Nah, proses inovasi ini antara lain terbagi menjadi 3 tahap ya untuk proses inovasi. Antara lain proses pengambilan keputusan inovasi, kemudian tahap pengenalan inovasi, kemudian tahap penerimaan atau penolakan inovasinya. Jadi di setiap inovasi entah itu di bidang apapun pasti akan mengalami 3 proses ini, dari mulai pengambilan keputusan, iya atau tidak mengadakan perubahan ini, iya atau tidak menggunakan ide ini, kemudian pengenalan inovasi diperkenalkan ke halayak umum, dan di sini ketiga adalah adanya tahap penerimaan atau penolakan. Jadi itu wajar. Nah, proses pengambilan keputusan inovasi ini berdasarkan dari pengetahuan, persuasi, keputusan, konfirmasi. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengambil keputusan untuk bisa melakukan sebuah inovasi? Jadi pengetahuan ini harus lengkap ya, harus lengkap. Jadi harus lengkap, harus detail, pengetahuan dari orang tersebut tentang inovasi ini, kemudian fungsi inovasinya bagaimana, dampak yang diberikan seperti apa, kemudian cara kerjanya. Nah, untuk persuasi, di sini ada pembentukan sikap, pertimbangan keuntungan dari inovasi tersebut, dan mencari informasi lanjutan. Nah, setelah kita bersikap nih, sudah mempertimbangkan keuntungan gitu ya, dan mencari informasi lanjut, nah ini baru konfirmasi. Jadi konfirmasi ini konsisten dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, untuk keputusannya bisa adopsi atau bisa juga penolakan. Nah, ya tadi itu merupakan proses dari inovasi ya, dan juga di sini bisa kita ketahui dalam pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah inovasi itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi pengambilan keputusan inovasi yang tadi saya katakan, ide baru meskipun belum berbentuk produk atau jasa atau yang bisa digunakan oleh orang lain, ini masih bisa dikatakan sebagai inovasi. Nah, untuk mengambil keputusan inovasi ini bisa dilakukan secara tim atau kelompok. Jadi bukan berdiri sendiri, jadi bukan satu orang memiliki ide baru kemudian langsung memutuskan. Nah, biasanya pengambilan keputusan ini kenapa dilakukan secara berkelompok, karena tadi itu ya, untuk bisa mengetahui mendapatkan pertimbangan atau masukan dan saran tentang inovasi yang akan dikenalkan ini. Jadi supaya bisa lebih kuat dasar penggunaan atau pengenalan inovasi ini sehingga tidak meragukan di depan khalayak umum. Nah, di bidang pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia, ini di sini untuk di dunia
seluruh dunia pun ya, inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan ini menyesuaikan dengan era industri 4.0 ya, yang sekarang sudah sangat booming sekali nih ragam kesehatan digital seperti itu. Nah, memang perlu diketahui untuk kemajuan teknologi saat ini di area industri 4.0 ini sebetulnya memang sudah ada impian dari sejak lama ya di Indonesia itu untuk bisa mengembangkan atau membentuk sebuah telemedicine. Nah, jadi pengobatan jarak jauh seperti itu ya. Nah, pengobatan jarak jauh ini bukan seperti supranatural seperti itu, tetapi ada seperti perantara atau jaringan sehingga supaya bisa terjadi komunikasi langsung tapi meskipun dipisahkan oleh jarak. Nah, di sini ada juga untuk di Indonesia itu diatur di Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi Nasional E-Kesehatan. Nah, Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi Nasional E-Kesehatan ini ada 7 komponen penentu keberhasilan penerapan e-kesehatan atau di mana semua komponen tersebut harus ditata dengan baik dan seimbang. Nah, tetapi e-kesehatan ini hanya berfokus pada aplikasi dan teknologi ya. Jadi di Permenkes ini strategi e-kesehatan ini hanya berfokus pada penggunaan aplikasi dan teknologi, tapi tidak mempertimbangkan untuk kondisi lain. Nah, teman-teman bisa silakan di search ya, dicari Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi Nasional E-Kesehatan. Nanti teman-teman bisa baca, kemudian bisa analisis gitu ya. Kenapa ini kok hanya berfokus pada aplikasi atau teknologi tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Nah, sebenarnya memang sudah ada dukungannya ya untuk kita bisa melakukan inovasi di bidang kesehatan khususnya di era digital ini. Tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain selain tadi itu, selain hanya pada aplikasinya. Untuk dipertimbangkan apa? Subjeknya atau populasi sasaran, kemudian keefisiensinya, kemudian harga ya yang terkait kondisi ekonomi, kemudian sejauh mana atau kedalaman sejauh mana aplikasi ini atau teknologi ini berkhasiat. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari hal yang harus dipertimbangkan lain selain dari aplikasi dan teknologi. Nah, di Indonesia sendiri, di Indonesia sudah ada inovasi program kesehatan, ini dari Kemenkes RI tahun 2019. Ini sudah ada riset fasilitas kesehatan Rifaskes, di mana Rifaskes ini akan pelayanannya itu isinya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Jadi Rifaskes nanti teman-teman bisa coba cari gambarnya atau bisa cari informasi. Rifaskes ini bentuknya apa saja, ada di mana saja di Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga pengawasan intern. Nah, tujuannya adalah untuk memantau seluruh aktivitas di Kemenkes. Jadi bisa berbentuk aplikasi ataupun bisa berbentuk layar monitor seperti itu ya. Nah, ini tujuannya untuk memantau seluruh aktivitas di Kemenkes. Kemudian sistem pelaporan kematian ibu dan bayi baru lahir. Ini tujuannya adalah ini berbentuk aplikasi. Aplikasi ini adalah memantau kematian ibu dan bayi baru lahir. Jadi nanti tinggal buka aplikasinya, entry data seperti nanti akan muncul data kematian ibu dan bayi baru lahir. Kemudian ada juga aplikasi mobile Germas. Ini merupakan standar inspeksi lingkungan yang mempermudah masyarakat untuk menemukan tempat makan yang sehat dan bersih. Nah, nanti bisa coba cek aplikasi mobile Germas ini isinya apa, bentuknya seperti apa. Kemudian e-consultation ini merupakan konsultasi elektronik di mana konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan luar negeri tentang kesehatan. Ada juga QR code ya. Inovasi ini berfungsi untuk memiliki QR code untuk mendapatkan informasi kesehatan dengan praktis dan tepat sasaran. Jadi harus ada
pindaian dulu dari barcode itu untuk bisa mengetahui informasi kesehatan. Nah, selanjutnya adalah pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku dalam mencapai pencegahan stunting. Ini juga berupa bentuk aplikasi untuk mengetahui cara mencegah stunting dan SIM Carter sistem karantina kesehatan. Ini merupakan layanan online terkait vaksinasi internasional untuk perjalanan luar negeri dan jamaah umroh di bandara, pelabuhan, ataupun pos lintas. Nah, ini bisa teman-teman lihat nanti coba kalau mau melihat ya di Play Store nanti dilihat Bernas. Ini atau tulisannya pangan aman sehat ya. Nanti bisa kalian cek dibuka di HP-nya masing-masing ya. Kemudian ini bentuk contoh e-consultation. Jadi semacam seperti kalau kita Zoom meeting atau video call gitu ya. Dan ini tetapi ini dilakukan e-konsultasinya bisa dengan beberapa tim dokter. Kemudian ini di sini ada JKN. Nah, ini gambarnya sepertinya terpecah ya. Jadi ini ada JKN Mobile ya. JKN Mobile ya. Produk seperti itu ya BPJS. Nah, dari BPJS dibentuk dalam sebuah inovasi JKN Mobile. Jadi lebih memudahkan untuk misalnya untuk ngecek info biodata atau hal lain, ini nanti bisa langsung dibuka di aplikasinya ini. Ya, demikian tadi untuk inovasi kesehatan dan juga beberapa contoh dari inovasi program kesehatan di Indonesia. Nanti silakan teman-teman cari lagi referensi yang lain selain yang sudah Bu Arin paparkan, harus lebih aktif untuk bisa mencari referensi dan belajar mandiri. Apabila ada yang ditanyakan, kita ditanyakan di ini ya, forum diskusi ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.